Bismillahirrahmanirrahim. Asdaqal hadis kitabullah ta'ala khal hadi hadun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah أو أظلمه أو أظلمه أو أجهله أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك لما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci fi ahkami qad is-sariqati ing dalem nerangaken pira-pira hukume ngetok anggota sebab nyolong. Fasal tentang hukum-hukum memotong anggota badan karena mencuri. Jadi kalau kemarin diterangkan bagaimana ketika orang itu berzina, bagaimana ketika orang itu membunuh orang lain. Lah ini sekarang enggak, ini orang dihad karena dia mencuri. Jadi dihad karena dia mencuri. Jadi bagaimana ketika ada seseorang itu mencuri ya, yang mana diterangkan oleh Habibana Muhammad ketika orang itu sudah bersahadat maka haruma damuhu wa maluhu wa irduhu, semuanya adalah haram, entah itu hartanya, entah itu darahnya, atau mungkin hanya sekedar kehormatannya, itu haram sudah. Maka kemarin sudah saya terangkan bahwa bagaimana dalam Islam itu ada wiqayatun nafas atau khifdun nafas, kemudian ada khifdul mal atau wiqayatul mal, dan wiqayatul irid. Bagaimana ajaran Islam itu adalah nanti akan menjaga jangan sampai teralirkan darah dengan adanya pembunuhan, atau tidak sampai pada tingkat pembunuhan tapi orang menguasai atau mencuri harta orang lain, atau enggak sampai seperti itu, hanya masalah kehormatan, hanya masalah kehormatan. Tiga hal ini yang dipandang oleh Islam bahwa sesuatu yang sangat urgen ya. Makanya ini dijaga sebagai sebuah kehormatan seorang muslim, jangan sampai ini nanti akan tercabut. Makanya ya terkadang dalam fikih itu ya unik juga.
ketika ada orang membunuh orang, gitu kan? Orang membunuh orang itu diapakan? Dibunuh kan? Nah, tapi nanti ada lagi yang ilamin ihda salasin. Kemarin itu yang 3 perkara itu ya. Jadi itu apa? Yang dia itu membunuh terus boleh dibunuh, kemudian terus zina mokson, dan yang ketiga adalah orang yang murtad. Tapi di selain itu ada nanti dalam fikih itu namanya bab sial. Bab sial. Bagaimana ketika kamu punya harta lalu kamu dirampok sama orang. Lah, orang yang merampok kamu itu seorang Islam. Kemudian orang itu membunuh kamu karena kamu tidak mau menyerahkan harta kamu. Lah, kamu ya harus membela diri dong. Lalu bagaimana kalau kamu membunuh orang ketika orang itu mau membunuh kamu? Tapi kamu dalam rangka apa? Wikoyatul mal, wa wikoyatul irid, atau mungkin wikoyatul nafas, menjaga dirinya, mempertahankan diri dia sendiri. Maka nanti ada hukum yang beda, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Makanya ada yang diperbolehkan bunuh, tapi ini ketika dia bunuh, misalnya kalau dia itu membunuh, dia harus dibunuh. Tapi ketika dia mempertahankan diri, wikoyatun nafas atau wikoyatul mal, maka nanti ada beda meskipun dia bunuh orang. Jadi makanya tidak semua perkara itu bisa dipraktekkan dengan saklek itu enggak, tapi kita harus tahu dulu ini bagaimana, mengapa sampai terjadi pembunuhan itu bagaimana. Jangan-jangan ini karena ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Suruh masuk ke dalam. Jadi karena ada beberapa faktor mungkin ya, faktor apa, maka itu harus dilihat dulu. Jangan sampai saklek kalau membunuh, dibunuh, kalau ini digini kan, enggak seperti itu. Tapi jadi faktornya apa? Makanya Islam begitu keras ya. Ketika orang itu mencuri, karena ini termasuk pelanggaran daripada hak seseorang, maka ada wikoyatul mal, maka Islam begitu keras. Jadi bagaimana yang harus ditanggung ketika seseorang itu mencuri. Jadi bagaimana ketika orang itu mencuri, ya harus fasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka potonglah kedua tangannya. Jadi laki-laki dulu yang mencuri, baru perempuan yang mencuri. Artinya apa? Kalau dalam hal pencurian itu faktor terbesar adalah laki-laki. Tapi ketika bahas masalah perzinahan, wazaniyatu wazzani, dan wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, kata para mufassir mengatakan bahwa mengapa taqdimuz zani ala zani, karena faktor terbesar terjadi sebuah perzinahan itu adalah dari seorang wanita. Tapi kalau faktor pencurian, kalau faktor perampokan berhubungan dengan merampok harta orang lain atau membunuh harta orang lain, itu faktor terbesar adalah seorang laki-laki. Wahia utawi sarikoh, boleh dibaca sarikoh, boleh dibaca sirkoh. Boleh sarikoh, boleh sarkoh, boleh wa kasrisin wa asukulir ra. Wa hiya utawi sarika iku lughatan ing dalam basa niku akhdul mali, ngalap bondo, mengambil harta, khafiyatan kelawan samar, dengan sembunyi-sembunyi, mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Wa sar'an ing dalam sara iku akhduhu iku ngalap yasimal, mengambil harta,
khufyatan kelawan dengan sembunyi-sembunyi, zulman tur kale nganiaya, dengan nanti ada unsur dia menganiaya, min khirzi mislihi saking simpenan kang sepadane yosi, saking simpenan kang sepadane yosi mal, dari simpanan yang layak untuk mal, mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan jelas ada unsur kezaliman di dalamnya, diambil dari mana? Min khirzi misli. Khirzi misli itu apa? Simpanan yang layak, yang sesuai dengan barang tersebut. Karena nanti ada barang itu khirzi mislinya beda-beda. Ya mungkin kalau sepeda motor bagaimana, nanti kalau emas itu diletakkan di mana, kalau uang itu khirzi mislinya di mana. Mungkin kalau emas diletakkan di lemari, tidak mungkin dong nanti yang namanya sepeda kok diletakkan di dalam almari, kan tidak mungkin. Jadi khirzu misli itu beda-beda. Maka di sini kembali pada uruf, kebiasaan di situ khirzu misli itu mana lah, itu yang dipakai. Jadi sekali lagi, mengapa begitu keras syariat Islam itu? Ya karena jangan sampai akan ada kezaliman. Jangan sampai satu orang itu akan menzalimi orang lain. Jangan sampai nanti antar orang itu saling menzalimi. Makanya dalam Ashurul Hurum kan falam tadlamu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzalimi diri kamu sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Wa tuqta ulan den pegot, dipotong apa ya dusariki tangane wong kang nyolong, tangannya orang yang mencuri. Bisalah sati syara itu kelawan telu pira-pira syarat, dengan 3 syarat. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep indal mustangi naskah bisiti syara itu kelawan 7 pira-pira syarat, kelawan 6 pira-pira syarat. Jadi tangan seorang yang mencuri itu boleh dipotong dengan 3 syarat. Dalam sebuah naskah mengatakan bukan 3 tapi 6. Ayyakuna swiji ku yen to ana sapa asariku wong kang nyolong baligon iku wong kang balik 1, yang mencuri itu sudah balik, akilan tur anduweni akal, dia balik dan punya akal, berarti sudah mukallaf. Kalau anak kecil mencuri ya belum kena lah. Mukhtaron tur anduweni pemilih, orang itu boleh milih, bukan mukroh, bukan orang yang dipaksa. Kalau orang itu dipaksa maka enggak, maka dia tidak boleh dipotong tangannya. Jadi orang kok dipaksa, ya awas kon, nyolong kon, awas kon. Kalau kamu enggak ikut mencuri, jadi kamu punya teman semuanya mencuri, nah, ternyata kamu ikut ikutan, kamu dipaksa. Kalau kamu enggak mencuri, kamu yang akan kami potong-potong semuanya. Kamu diancam sama temanmu, itu mukroh. Kalau orang mukroh enggak sampai dipotong tangannya. Muslimang iku muslim kana ono sapa asarik au zimian utawa kafir zimmi, entah itu orang muslim atau kafir zimmi. Fala qata'a mangko ora ana megot iku wajib, ndak ada memotong iku wajib ala sobiyin ing atase bocah cilik, anak kecil. Lah kita ini harus bisa mendidik ya anak-anak kita itu bagaimana agar dia itu tidak mencuri. Karena ya terkadang anak kecil itu kan seneng kalau ada apa-apa itu kan seneng, maka dia ngambil ya belum paham memang. Makanya kita harus kasih edukasi dia bagaimana dia paham bahwa ini tidak boleh. Wa majnunin lan wong kang edan, orang yang gila. Makanya wong edan ku bebas ya, wong edan itu bebas. Tapi ingat kemarin ketika dia itu membuat kerusakan, maka nanti ada yang wajib ganti. Wa mukrohin lan wong kang den peksa, orang yang dipaksa. Seperti itu tadi contohnya. Wa yuqta'u lan den pegot maka dipotong lah sapa muslimun,
wong Islam wa zimmiyun lan kafir zimmi bimalin sebab nyolong, bimali muslimin sebab nyolong bondone wong Islam karena mencuri hartanya orang Islam. Wa zimmiyin lan nyolong bondone wong kafir zimmi, mencuri hartanya kafir zimmi. Wa ammal muahadu anapun utawi kafir muahad. Jadi kalau mencuri kafir muahad fala qata'a mangko ora ana megot iku wajib, ndak ada memotong itu wajib alaihi ing atase kafir muahad. Fil adhari ing dalam kalau kang luwe zahir. Artinya kalau yang dicuri itu adalah hartanya orang kafir. Nanti ada persyaratan di belakang. Wa ma utai barang taqaddama kang wis disi apa ma iku syartun dadi syarat fisariki ing dalem wong kang nyolong pada orang yang mencuri. Wa dzakara lan utur sapa al musannifu ki musannif syaratul qad'i ing syarate megot syarat memotong bin nazri kelawan ningali dengan melihat lil masruki maring barang kang den colong pada harta yang dicuri. Kalau tadi kan dari sisi yang mencuri, sekarang enggak, yang dicuri itu apa saja. Jadi tadi dijelaskan dalam definisinya itu kan, mencuri itu mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan ada unsur kezaliman. Nah sekarang bagaimana kalau dia mengambil harta tapi dengan tidak sembunyi-sembunyi, ngedeng malahan, seperti wong merampok, orang yang merampok itu kan memaksa tapi dengan cara yang terang-terangan orang merampok. Tapi pencuri itu masih ada rasa takut, perampok pun itu juga terkadang juga masih ada rasa takut. Tapi ono wong sing nyolong tapi ndak takut. Sopo? Wong gosop, orang yang menggosop. Ya orang yang menggosop. Lah orang gosop itu lah ngambil miliknya orang lain, tapi lah santai ya. Paling ya lho, sandalku mau gawe lah ngono. Paling mau ngono tok ya kan. Enggak sampai terus takut ndak. Maaf, orang mencopet itu kan takut kan? Nyopet, ngerti nyopet kan? Dari ngambil langsung lari kan gitu. Punya kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Dia mencopet, habis copet kan dia lari. Ada perasaan takut. Orang mencuri ada perasaan takut. Makanya dia sembunyi. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Karena dia takut. Lah iki ana wong nyolong tapi santai. Berarti piye dosane gedhe ndi kira-kira? Nyolong barek gosop. Orang itu kalau melakukan kesalahan dan dia merasa dia salah, itu masih baik daripada orang yang melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa salah, bahkan dia enjoy aja. Oh enak yo gosop sandale koncoku yo, wah apik sandale, oh enak iki. Dosanya bisa lebih besar. Makanya yo hati-hati rek. Ya. Makanya jangan biasakan gosop. Kalau mau beli sandal bersama ya gak apa pondok-pondok sandal bersama, urunan 5.000-an tuku sandal petang polo arek satu ya kan, sandal satu atau mungkin awal dikeluarkan dulu 10. Nah nanti wis legrek naik 10 lagi itu tidak apa-apa, itu sandal bersama. Berarti itu halal, dibawa kemana-mana halal. Sandal bersama. Fi qaulihi ing dalam pengendikane musannif wa ayyasrika yen to nyolong sapa ya si sarik. Satu ndaklah dia mencuri nisoban ing sak nisab. Satu nisab. Qimatuhu kang utawi regane, harganya ya si nisoban niku mang iku rubu dinarin, seprapate dinar. Jadi ukurannya berapa, nisabnya berapa, seorang pencuri itu boleh dipotong tangannya. Ternyata cuma rubu dinar. Dan dinar sekarang itu adalah 3.750.000
750-an. Itu siapa satu nisab, seperempatnya. Jadi satu sak dinar itu 4,3 gram. Jadi satu dinar itu 4,3 gram emas. Itu satu dinar. Jadi satu dinar, uang dinar itu, satu dinar itu 4 gram, 4,5 lah. Kalau zaman Rasulullah dulu sak dinar itu apa? Sak dinar itu wedhus itu sak dinar. Jadi satu dinar seberapa? Satu kambing itu satu dinar. Ukurannya seperti itu dulu itu. Kemudian dikalkulasi seberapa sih dinar zaman dahulu itu berapa? Ternyata satu dinar itu 4,3 dan bahkan ke 4,5. Jadi pasnya itu 4,255 gram. Jadi 4,255 gram. Taruhlah sekarang satu dinar itu 4 juta. Berarti kalau seperempatnya berapa? 1 juta. Nek ana wong nyolong duit 1 juta, potong tangan. Dipotong tangannya. Dan hukum Islam luar biasa tegas, mengikat. Antum bisa bayangkan bagaimana ketika ada orang mencuri, kemudian terus dia dipotong tangannya, apa enggak malu dia? Hanya mencuri 1 juta ya. Nah sekarang ini ada orang mencuri uang negara berapa? Triliunan, miliaran. Iku orang mau ketok ini jane, ketok ya akeh tambahan iku jane. Soalnya mencurinya apa? Banyak. Minimal berapa? 1 juta jadi dipotong tangannya. Jadi dia akan selalu malu kemanapun dia lewat. Maka orang menjustifikasi bahwa inilah pencuri. Lewat inilah pencuri. Jadi hukuman sosial selamanya bahwa dialah seorang pencuri. Jadi karena terkadang orang itu kalau dihukum dengan bayar dan lain sebagainya itu santai dia. Tapi kalau dihukum oleh masyarakat itu lebih berat. Karena berkaitan dengan psikologi seseorang. Itu lebih berat. Psikologi dia itu nanti bisa hancur ketika dia ada orang yang mungkin mendiskreditkan dia atau bahkan orang mengolok-olok dia atau membuli dia, luar biasa itu. Maka ini sudah akan dihukum oleh masyarakat. Makanya ketika dipotong itu malunya bukan main. Masih ingat kan? Ada Imro'atul Mahzumiyah, wanita dari Bani Mahzum, yang mana Bani Mahzum ini adalah suku, satu kabilah yang orang-orang yang berduit, orang-orang yang mulia di Arab itu. Jadi orang-orang yang mulia, yang terhormat ini adalah dari suku Mahzum. Dan ternyata ada salah satu di antara wanita mereka itu mencuri dan bisa nisab. Mereka takut jangan-jangan nanti Rasulullah akan iqamatil hudud. Akhirnya bagaimana? Mereka berusaha cari lobi-lobi. Siapa ini yang kira-kira bisa menyelamatkan Imro'atul Mahzumiyah ini? Mereka mencari informasi ke siapa? Oh, tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani matur ke Kanjeng Nabi, tidak ada yang berani. Akhirnya kata mereka, siapa yang bisa melabih Rasulullah? Illa hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang sangat dicinta oleh Rasulullah, wa raihanatih. Orang yang sangat dicinta oleh Rasulullah siapa? Yaitu anak angkatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama siapa? Zaid bin Harisah. Tidak ada yang bisa ngelabih Rasulullah kecuali Zaid bin Harisah. Akhirnya Zaid ini mau ngelabih Rasulullah, matur ke Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah, Zaid, bisa kamu ngelobi seperti ini katanya. Kata Rasulullah, sesungguhnya kehancuran umat-umat zaman dahulu adalah ketika yang mencuri, yang melanggar itu adalah orang yang hina di antara mereka, orang-orang yang rendahan di antara mereka, maka mereka akan iqamatil hudud. Tapi ketika yang mencuri, ketika yang melanggar itu adalah orang-orang yang mulia di antara mereka, maka mereka tinggalkan itu, tidak akan dipotong dan lain sebagainya. Kemudian beliau berkata, lau sarqat Fatimatu ibnu Muhammadin laqata'tu yadah. Kalau seumpamanya Fatimah putranya Muhammad itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya.
Pasti akan aku potong tangannya. Ojo kok imra'atul makhzumiyah, anakku dhewe lo nyolong tak pedot tangannya. Makanya ada sesuatu yang luar biasa, ketegasan dan keadilan dimanapun. Rub'u dinarin khalison kang murni, madruban kang wis den cetak. Au yasriku tawa nyolong atau mencuri sapa sawarik kodron ing kira-kira magsusan kang wis den campur, telah dicampurkan dicetak. Ya belugu kang tumeka yang sampai apa khalisuhu murninya maksud tadi itu rub'a dinarin ing seperempat dinar madruban kang den cetak yang sudah dicetak auki matahu atau mencuri pada seharga itu, entah yang dicuri itu mas-masan ataupun yang lainnya. Pokoknya kalau dikalkulasi sampai seperempat dinar berarti sudah kena dipotong tangannya. Min khirzi mislihi, saking khirzi mislih. Jadi min khirzi mislihi, tempat simpanan yang layak. Min khirzi mislihi, saking khirzi mislihi, panggonan ngrekso kang seumpamane ya ziniso, tempat menjaga yang layak untuk nisab tadi itu. Karena balik lagi khirzi mislihi itu bisa beda-beda. Sudah sampai sini aja dulu ya. Karena ada teman saya. Jadi makanya ojo sampai nyolong ya, karena itu mendolimi orang lain. Kalau sudah mendolimi orang lain, nanti ada zulmatu yaumil qiyamah. Fa inna zulmatun yaumil qiyamah. Zalim itu ada kezaliman atau nanti akan ada ini gelap gulita pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qadarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina taubah واستر لنا العورات وآمن الروآت واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.